Saya mengundang Yang Mulia dan Bapak Ibu untuk hadir melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia. Yet we stood our ground and fought back. So we will thrive. Perjalanan yang harus kita tempuh sangat luar biasa. However, the journey is far from over. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki nilai dasar yang sama, yaitu berakhlak. Nilai-nilai ini bukan hanya sekadar slogan, melainkan pedoman dalam setiap tindakan pengabdian. Dalam video ini, kelompok kami akan membahas sosok inspiratif yang menjadi cerminan nilai-nilai tersebut di panggung dunia. Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi, atau biasa kita sapa Ibu Retno Marsudi. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Mari kita bedah bagaimana jejak langkahnya merefleksikan setiap nilai berakhlak. Biografi singkat Ibu Retno Marsudi, wajah diplomasi Indonesia. Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi, SH-LLM, dikenal luas sebagai seorang diplomat gunung yang berhasil menorehkan sejarah sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Kepemimpinannya dalam mengawal politik luar negeri Indonesia terbukti dari kepercayaan yang diembannya selama 2 periode. Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu Kabinet Kerja 2014-2019 dan Kabinet Indonesia Maju 2019-2020. 20 Juni, data Kementerian Luar Negeri menunjukkan ada 109 kesiapannya mendukung evakuasi sebagai bagian dari tugas Kepala Pusat Penerbangan TNI Majen Christomey. Nilai pertama adalah berorientasi pelayanan. Bagi seorang diplomat, pelayanannya adalah untuk melindungi kepentingan negara dan segenap bangsa Indonesia di seluruh dunia. Ibu Retno membuktikannya melalui diplomasi perlindungan WNI, seperti saat evakuasi dari wilayah konflik dan pendampingan hukum bagi para pekerja migran. Ia memahami, responsif, dan solutif terhadap kebutuhan WNI dimanapun mereka berada. Masih banyak yang harus kita lakukan. Kita akan terus berjuang untuk pemulihan, untuk perdamaian, dan untuk kemanusiaan. Adalah akuntabel. Ibu Retno secara rutin menggelar pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri. Di sana, beliau secara transparan memaparkan semua capaian dan tantangan diplomasi Indonesia kepada publik. Ini adalah wujud pertanggungjawaban atas tugas yang diembannya, memastikan setiap langkahnya dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. To speak before diunggah. Dalam pidato PBB terakhirnya sebagai Menteri Luar Negeri, isu Palestina mendominasi isi pidato Menlu Retno. Nilai ketiga, kompeten. Ibu Retno adalah seorang diplomat dengan karir yang sangat tua. Beliau memulainya dari bawah di Kementerian Luar Negeri dan terus meningkatkan kompetensinya hingga menjadi Menteri Luar Negeri. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri pertama perempuan di Indonesia. Kemampuannya dalam bernegosiasi dan penguasaannya atas isu-isu global menunjukkan kinerja terbaiknya sebagai seorang profesional. Bali akan menjadi tuan rumah pertemuan para Menteri Luar Negeri G20. Para Menteri Luar Negeri dari negara-negara kelompok G20 mulai bertemu di Bali pada hari Jumat 8 Juli 2020. Kemudian harmonis. Diplomasi adalah sebuah seni membangun hubungan yang selaras. Kita bisa melihat peran Ibu Retno dalam menjaga solidaritas di lingkup ASEAN. Nah, beliau selalu mengedepankan dialog dan membangun kerjasama untuk menciptakan kawasan yang damai dan juga stabil. Selain itu, beliau juga menghargai setiap perbedaan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan aksi sangat berani dalam debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat. Nilai kelima yaitu loyal. Loyalitas Ibu Retno tidak diragukan lagi, yaitu tegak lurus pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ini tercermin dari perjuangannya membela kepentingan bangsa dan negara, serta konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dukungannya yang tidak tergoyahkan untuk kemerdekaan Palestina adalah bukti nyata loyalitasnya pada amanat konstitusi. Selanjutnya, yaitu adaptif. Dunia terus berubah. Begitu pula cara berdiplomasi. Ibu Retno menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa saat pandemi COVID-19 dan beralih ke diplomasi digital untuk memastikan tugas negara tetap berjalan. Ia terus berinovasi menghadapi tantangan-tantangan baru seperti perubahan iklim dan keamanan siber.
Indonesia juga mensinergikan penguatan kerjasama dalam konteks bilateralnya dengan negara G20 di 3 sektor prioritas dan ada 140 program kerjasama. Dan selanjutnya adalah kolaborasi. Diplomasi adalah tentang kerjasama. Ibu Retno berhasil menjadi motor penggerak kolaborasi global seperti se-Indonesia menjadi presidensi G20. Beliau berhasil membangun sinergi dan menggerakkan banyak orang untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia di mata dunia. Dari pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptif, dan kolaborasi, Ibu Retno Marsudi telah menunjukkan kepada kita arti sesungguhnya menjadi abdi negara yang berkelas dunia. Sosoknya adalah bukti bahwa berakhlak, nilai-nilai berakhlak adalah kunci untuk memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Semoga kita dapat meneladani beliau.